Video ini saya tujukan kepada para polemikus muslim yang terus-menerus mencampuri iman kekristenan ya. Dan kali ini video ini saya tujukan kepada Aristo yang suka sekali mengundang Ustadz Kainama uh, untuk membahas kekristenan yang kadang-kadang juga sepertinya kesukaan Kainama ini adalah ya seperti biasalah ya. Kainama bisanya hanya menafsirkan ayat Alkitab dengan seenak udalnya, dengan penafsirannya sendiri. Dan bukan hanya itu ya, di dalam video mereka terakhir kali ini, yang juga tayang di kanalnya si Aristo ini, mereka memberi judul katanya bahwa Yesus puasa tidak makan minum selama 40 hari 40 malam. Itu mereka mengatakan apakah mana yang lebih cocok, apakah Yesus ini Muslim atau Kristen. Sebetulnya kalau menurut saya ya, ini kalau secara sederhana dari judul itu saja sebetulnya ada cacat logika ya di situ ya. Karena Kristiani sendiri itu adalah pengikut Kristus ya. Dan sementara mereka menyatakan apakah Yesus itu Muslim atau tidak. Nah, itu juga sudah menjadi cacat logika karena Muslim baru datang di abad ke-7. Nah, ini yang akan kita bongkar malam ini dan sekaligus ada pernyataan-pernyataan dia. Dia mengatakan bahwa agama Samawi itu harus didasarkan pada ajaran yang lebih tua. Dan dia mengutip tentang ajaran Nabi Musa. Nah, salah satu yang mau saya soroti nanti adalah tentang ajaran Nabi Musa, karena Nabi Musa menerima hukum Taurat. Di dalam salah satu hukum Taurat disebut jangan membunuh. Tetapi kita akan melihat nanti ya, ada beberapa kisah yang akan nanti kita lihat. Terjadi pembunuhan yang bernama Ka'ab bin Al-Ashraf ini. Kisahnya ternyata sangat menyedihkan dan saking menyedihkannya, saya berharap Bapak Ibu bisa mendengarkannya dengan seutuhnya nanti. Karena kisahnya begitu sangat detail diceritakan di dalam sirah. Bagaimana orang-orang Muhammad membunuh Ka'ab bin Al-Ashraf ini atas izin Muhammad pada masa itu. Karena dia tidak menyukai Ka'ab, karena dia merasa bahwa Ka'ab ini tidak menyukai dirinya dan tidak menyukai Islam. Dan juga dia mengarang puisi, dia menyampaikan puisi tentang perempuan-perempuan Muslim pada masanya. Jadi ini yang akan kita bahas di dalam video ini, dan sekaligus juga kita akan melihat nanti apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, ya baik itu dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru tentang seseorang yang membunuh. Dan apakah firman Tuhan yang berkaitan dengan hal seperti ini yang akan kita bahas. Jadi sediakan kopi, sambil sediakan juga snack, mari kita nikmati topik malam ini. Oke, apa kabar semuanya Bapak Ibu? Saya berharap semuanya Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Ya, setiap saat saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan sehat tentunya. Ya, bagi yang masih bekerja, jangan gara-gara YouTube Bapak Ibu jadi terganggu kerjanya ya. Saya berharap Bapak Ibu tetap fokus, hindari kecelakaan kerja. Oke? Dan bagi Bapak Ibu yang sudah waktunya untuk beristirahat mungkin, waktu ada luang, saya berharap Bapak Ibu berkenan untuk bersama-sama dengan saya untuk kita melihat bagaimana kisah tragis terbunuhnya si Ka'ab ini atas seizin Muhammad pada masanya itu ya. Nah, seperti apa kisahnya itu? Tapi sebelum kita ke sana ya, saya akan mau menunjukkan dulu bagaimana Aristo bersama dengan Ustadz Kainama ini dengan sangat pedenya ya, dia tidak merasa bersalah bahwa apa yang dilakukannya itu dia telah menafsirkan ayat Alkitab bukan dengan yang sebenarnya ya. Justru apa yang dilakukannya sebetulnya kalau kita lihat ya, dia banyak menafsirkan ayat Alkitab itu dengan sembarangan kan gitu ya. Tetapi dia nggak merasa bersalah. Nah, ini menarik ini ya. Dan dia mengatakan dia masih di dalam koridor hukum katanya kan.
Ya, dia seperti itu mengatakannya. Ya, ya boleh saja lah setiap orang mengatakan demikian. Saya hanya merasa begini ya. Ini agak lucu juga. Ya, orang Islam mengatakan mereka merasa diserang, maka mereka melakukan itu. Ya kan? Orang Kristen juga merasa diserang Islam, lalu kita merespon. Nah, terus ini seperti inilah ya. Orang Kristen mengatakan mereka menyerang ke iman kekristenan. Orang Islam juga mengatakan, oh Kristen menyerang Islam ya. Tetapi kalau kita lihat faktanya, seperti yang saya ulang-ulang, bahwa perbuatan orang-orang polemikus muslim ini sudah jauh lebih lama mereka memulainya. Dimulai dari polemikus-polemikus muslim, misalnya Sani Humunir, Abdul Somad, siapa lagi itu, si Irene Handono yang suka melintir-melintir ayat Alkitab, diteruskanlah oleh Kainama ini. Diteruskan oleh Kainama ini, dan bukan hanya itu, mereka memberikan karpet merah. Mereka memberikan karpet merah kepada Zakir Naik ketika Zakir Naik ya berkunjung ke Indonesia. Nah, saya pikir ini adalah sesuatu yang mereka tidak berkaca ya. Dan sekali lagi ya, saya hanya memandang bahwa orang Kristen hanya merespon apa yang mereka lakukan ini, dan orang Kristen bukannya hanya merespon untuk bertahan terus ya. Saya juga tidak mau bertahan terus ya. Ya, tetapi ya mereka harus merasakan juga ya bagaimana kita membongkar seperti apa kisah-kisah, sejarah-sejarah dan perilaku Muhammad. Karena mereka sendiri pun banyak juga yang nggak tahu ya. Kalau ditanyakan kepada Kainama misalnya kisah tentang terbunuhnya si Ka'ab bin Al-Ashraf ini, saya yakin belum tentu dia tahu. Itulah makanya saya berharap misalnya muslim-muslim yang lain juga, termasuk muslim-muslim yang sangat moderat ya misalnya ya. Dennis Siregar misalnya ya, saya berharap mereka, kalau mereka tidak mau menegur orang-orang polemikus muslim ini ya, kemudian juga menegur MUI yang telah memberikan gelar sebagai pakar kristologi kepada orang-orang ini ya, setidaknya oke, silakan buat pernyataan dong. Itu yang saya harapkan dari orang-orang itu ya, karena pada saat ini memang yang menjadi influencer di Indonesia ini yang menurut saya mau setidaknya diresponlah oleh orang-orang kadrun-kadrun ini ya, misalnya itu si Eko Kuntadi misalnya, ataupun Dennis Siregar misalnya ya. Saya berharap mereka juga memberikan sikap lah untuk mereka. Memang saya juga pernah mendengar si Dennis Siregar memberikan sikap terhadap apa yang dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad ya, tetapi saya merasa Abdul Somad itu hanya fraksi kecil dari apa yang mereka lakukan ini ya. Masih fraksi kecil. Jadi saya pikir ini masih kurang. Mereka harus menghentikannya. Kalau mereka tidak menghentikannya, ya ini akan terus berlangsung ya. Dan saya hanya melihat sisi positifnya sih. Ya, dengan begini maka Islam ini akan semakin kita telanjangi juga ya. Kita akan semakin telanjangi ya. Kekristenan kalau ditelanjangi nggak masalah, itu sudah ribuan tahun ya, udah tahan uji, nggak masalah ya. Oke, saya akan tunjukkan videonya dulu ya, sebelum kita masuk ke topik hari ini yang sangat penting. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu melihat videonya ini, ya di kanalnya si Aristo, itu mereka berikan judul Yesus puasa tidak makan dan minum 40 hari 40 malam. Yesus Muslim atau Kristen gitu ya. Nah, ini si Kainama ini pede sekali dia. Ya, dan lucunya ngapain mereka bahas-bahas Yesus coba? Kalau mereka bahas Isa sebetulnya oke lah. Kalian bahaslah Isa kalian tuh. Nah, tetapi seperti yang saya bilang, mereka nggak bisa mengelak. Isa yang mereka bicarakan dalam Al-Quran itu adalah Yesus dalam Alkitab gitu. Ya, tetapi orang Kristen tidak memandang bahwa Isa yang dalam Al-Quran adalah Yesus. Nah, inilah karena mereka putus asa. Mereka mencoba untuk mencocok-cocokkan narasi Al-Quran ke dalam Alkitab. Termasuk misalnya kisah-kisah Nabi yang lain itu. Mereka cocok-cocokkan karena mereka putus asa luar biasa. Gak ada lagi. Kasihan memang. Kasihan. Ya, mereka mencoba menghubungkan Muhammad dengan Ismail, mereka mencoba menghubungkan ajaran Muhammad dengan milah Ibrahim, ya, yang mereka pandang Ibrahim itu adalah Abraham, lalu mereka menghubungkan Yesus sebagai Muslim, menghubungkan syariat Islam dengan syariat yang dijalankan Yesus. Itu semua upaya putus asa. Kenapa? Kalau kamu sebetulnya pede dengan syariatmu, pede dengan apa yang kamu lakukan, ya nggak usah mengklaim gitulah. Tenang aja jalankan ibadahmu, kan gitu. Orang Kristen tanpa Islam nggak masalah loh.
Misalnya ya, di dunia ini nggak ada Islam misalnya. Apakah Kristen tidak tahu Tuhannya? Tahu, nggak masalah. Bagi kekristenan nggak masalah. Tapi pertanyaannya, jika misalnya Alkitab ataupun dan misalnya Taurat misalnya ataupun kitab Perjanjian Lama itu tidak ada misalnya, kekristenan tidak ada, Yahudi nggak ada misalnya. Apakah Islam bisa menjalankan ibadahnya atau tahu siapa sebetulnya yang disembahnya? Nggak tahu. Nggak tahu dia. Nggak tahu. Karena kalau dia berdasarkan dari Al-Quran itu sendiri, dia nggak tahu. Misalnya ditanya, siapa itu Bani Israel? Ya kan? Siapa itu Ibrahim? Siapa itu Isa Al-Masih? Semua nggak tahu. Semua nggak tahu. Nah itulah makanya mereka karena kisah-kisah yang mereka miliki itu ya amburadul, maka mereka mencoba untuk mencocokkan, oh itu Isa yang ada dalam Al-Quran itu sebetulnya adalah Yesus katanya. Itu kan dagelan kan. Dagelan ya yang tiada ujung ya. Nah, seperti yang saya sampaikan, ini si Kainama ini dia merasa sangat pede bahwa dia tidak melakukan kesalahan, tidak melawan hukum ya. Ini yang dia sampaikan di dalam videonya ini. Saya akan perdengarkan kepada Bapak Ibu. Ada undang-undangnya, Pak. Kepada para teolog Kristen, para pendeta, ibu pendeta, bapak dan pendeta, ya, yang dijalankan oleh para apologetik Islam, Muslim, termasuk Bung Ade Arestu ini, tidak keluar dari kerangka KAUB, undang-undang di Republik Indonesia. Tidak keluar. Yang keluar Anda, orang-orang Kristen. Yang keluar Anda. Oke, jadi begitu pedenya dia mengatakan demikian ya. Ya, samalah seperti ini sebetulnya yang disampaikan itu bahwa orang Kristen ini yang keluar jalur kira-kira yang melawan hukum lah. Dia enggak gitu. Dia enggak melawan hukum. Aku kadang-kadang ya ketawa juga saya sama orang ini. Ini orang ini bisa berpikir atau enggak sih? Ya. Saya tahu juga lah sebetulnya bahwa keadaan saat ini sudah carut marut ya. Keadaan saat ini sebetulnya sudah carut marut ya. Memang secara hukum ya menafsirkan ayat ajaran agama lain itu memang itu melanggar hukum ya. Memang kita juga tidak bisa berbohong ya. Ada beberapa orang juga orang-orang yang YouTuber Kristen mencoba untuk menafsirkan ayat Al-Quran. Nah, sebisa mungkin memang saya menghindari hal itu ya. Itu makanya sebisa mungkin ini ya. Kadang-kadang juga saya kelepasan ya. Sebisa mungkin saya untuk membacakan tafsir-tafsir dari Islam ini. Supaya kita nggak boleh menafsir ajaran mereka. Maka yang perlu kita lakukan itu adalah hanya mengungkapkan kepada publik ini kisah sejarah yang dimiliki oleh Islam. Tetapi apa yang dilakukan oleh Kainama? Dia mengatakan Yesus adalah Muslim. Dia mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Dia mengatakan bahwa Yesus hanya utusan. Lah itu kan bukan keyakinan orang Kristen. Oh, keyakinan orang Kristen mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kenapa kamu urus itu? Tapi dia pede. Dia tidak melanggar hukum katanya. Inilah kadang-kadang. Ini yang kadang-kadang aku bilang ya. Ini kebanyakan kayaknya orang ini minum kencing ontanya kebanyakan ya. Kebanyakan jadi kencing ontanya. Kurasa bakteri-bakteri kencing onta itu udah terlalu banyak di otak. Jadi nggak bisa mikir gitu ya. Nah, terus di menit ke-32 dia mengatakan, dia menyinggung tentang agama samawi yang harus merujuk kepada ajaran yang tertua. Ya, nah ini semakin menarik ya. Dan inilah kenapa juga saya terinspirasi hari ini. Kenapa saya meneruskan tentang kisah-kisah ya para korban Muhammad lah kita bilang ya. Kenapa? Ya karena atas izin Muhammad orang-orang itu meninggal, tewas mereka ya. Nah kemarin ya kita melihat ya ini kayak semacam saya kurang tahu lah ya. Saya kurang tahu Bapak Ibu sudah pernah mendengar istilah namanya pembunuh berantai atau misalnya pembunuh berencana ya. Ya kan? Memang Muhammad tidak membunuh secara langsung orangnya, tetapi atas izin dia. Kadang juga misalnya kisah ini adalah atas suruhan dia gitu ya. Nah, jadi ini yang akan kita ungkap ke publik ya. Dan itu bukan tafsirnya orang Kristen, itu bukan bukunya orang Kristen, bukan. Itu sumber-sumbernya dari sumber-sumber Islam. Nah, sebelum itu kita dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh Kainama ya di menit keberapa tadi? 32:30. Coba sebentar. 32:30. Oke. Oke, coba kita dengarkan dari sini ya. Baik, kita buka lagi.
Baik, konsep dasar agama samawi adalah titik 2. Konsep dasar agama samawi tidak bisa tidak. Sekali lagi, tidak bisa tidak. Harus berpegang kepada pewahyuan yang paling tua. Harus berpegang kepada pewahyuan yang paling tua. Pewahyuan yang paling tua adalah Torah. Lalu orang bilang salah. Bapak Abraham itu yang paling tua. Tidak. Bapak Abraham tidak pernah mendapatkan wahyu sebagai dasar syariah atau tarikah. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah mendapatkan pewahyuan yang berisikan syariah atau tarikah agama. Oke, jadi ini sebetulnya pernyataan dia ini ya justru bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Menachem Ali beberapa waktu yang lalu. Menachem Ali mengatakan bahwa Ibrahim itu menerima Torah juga, tetapi bukan Torah tertulis seperti yang diterima oleh Musa. Nah, orang ini selalu mereka berantam dengan cara berpikir mereka sendiri. Karena kenapa? Ya, sekali lagi mereka mencocok-cocokkan syariat yang mereka miliki saat ini ya. Jadi di antara mereka sendiri pun kayaknya mereka nggak ngerti apa yang disampaikan oleh Menachem Ali. Padahal itu mereka di video yang terakhir itu mereka satu panggung loh. Mereka satu panggung dan Menachem Ali mengulang-ulang dia mengatakan bahwa Ibrahim pun ya menerima Torah gitu ya. Cuma Torahnya tidak seperti Torah yang diterima oleh Musa ya. Nah, mungkin yang dimaksud oleh saya kurang tahu lah. Mungkin Kainama entah konslet otaknya atau dia memiliki pengertian yang lain dengan Torah yang seperti yang dia sampaikan ini terserah dia lah ya. Tetapi yang saya tertarik untuk membahas malam ini adalah karena dia mengatakan bahwa agama samawi itu bersumber dari pewahyuan yang paling tua katanya. Ya, dia percaya itu pewahyuan yang paling tua itu adalah pewahyuan yang diberikan kepada Musa. Oke, salah satu yang sangat umum dan banyak dikenal oleh orang itu tentang yang diterima Musa adalah hukum Taurat ya. Di dalam hukum Taurat Kainama, saya berharap Kainama pernah membaca hukum Taurat ya. Ini saya sudah siapkan di dalam Keluaran ya. Di dalam Keluaran ini dia ya. Mulai dari kalau kita baca ini ya. Mulai dari ke-10 ini. Ini ada judul perikopnya ya. Ini kejadian Keluaran pasal 20 mulai dari ayat 1 sampai seterusnya ya. Jadi ini dikatakan ada 10 firman Tuhan. Dan salah satu hukum Taurat itu dikatakan adalah di ayat 20 ya, pasal 20 ayat 13 dikatakan janganlah membunuh katanya. Jangan membunuh ya. Jangan membunuh. Nah, dan bukan hanya itu ya, ini dikasih catatan kaki ya, karena para teolog kita mencoba untuk mencari atau memberikan pengertian maksudnya apa sebetulnya jangan membunuh ini ya. Nah ini kalau kita lihat Bapak Ibu, ini saya akan tunjukkan ya, apa yang dimaksud dengan jangan membunuh di sana kan gitu ya. Mana? 9. Oke, ini dibilang ya jangan membunuh ya, jangan membunuh ya. Ini adalah hukum yang ke-6. Hukum yang ke-6 ini melarang pembunuhan dengan sengaja. Ya. Nah, pertanyaan nanti apakah pembunuhan yang dilakukan kepada Kaab yang kita bahas hari ini adalah pembunuhan sengaja atau tidak? Ya. Yaitu mengambil nyawa tanpa izin atau perintah hukum. Ya kan? Mengambil nyawa tanpa izin atau hukum ya. Dan ini yang akan kita lihat. Saya berharap Kainama dan Aristo ya harusnya promo dong. Ya, bahwa dengan mereka mengatakan itu, ya, sebetulnya yang mereka tidak sadari itu ya, mereka sebenarnya sedang mengatakan Muhammad ini melanggar hukum Taurat gitu loh, ya, karena di dalam hukum Taurat dikatakan jangan membunuh gitu loh. Tapi kisah yang akan kita baca nanti baik itu dari beberapa sirah, kisah dari beberapa sirah dan juga hadis-hadis ini justru jelas-jelas bahwa ini pembunuhan atas perintah Muhammad. Nah, kalau Bapak Ibu tidak percaya, ini saya akan tunjukkan sumber yang akan saya jadikan sebagai rujukan malam ini ya. Nah, rujukan malam ini yang akan saya perlihatkan kepada Bapak Ibu adalah ada 3 buku.
Ya, ada 3 buku. Buku yang pertama, Bapak Ibu, ini buku dengan judul Muhammad the Messenger of Allah. Ya, jadi ini juga buku kontemporer ya. Nah, buku kontemporer ini tadi terima kasih kepada Pak Nasi Goreng ya yang memberikan rujukan ini ya. Ini adalah buku kontemporer yang ada juga mengisahkan tentang bagaimana kisah si Ka'ab ini terbunuh oleh karena perintah Muhammad ya. Dan kisah itu dia merujuk kepada kisah yang sudah ada di dalam sirah sebelumnya ya. Dan saya akan langsung mengecek ke sumber primernya ya. Nah, kita menyebut ini sebagai sumber primer lah ya. Kalau yang buku yang sebelah kiri ya, buku yang sebelah kiri ini karena itu adalah buku kontemporer, mari kita anggap dia sebagai sumber sekunder lah ya. Nah, sumber primernya itu ya dari The Life of Muhammad, sirah Rasul Allah atau Al-Sirah Al-Nabawiyah yang dikompilasi oleh Ibnu Hisam berdasarkan informasi dari Ibnu Ishaq ya, ditranslasikan oleh atau ditulis oleh Goilamo lah. Guillaume. Kemudian sirat yang lain adalah kita akan melihat juga di dalam At-Tabari ya. The History of Al-Tabari ya, di dalam volume 9 ya, dengan judul The Last Year of the Prophet atau tahun-tahun terakhir daripada Nabi. Ya, jadi ada 3 buku yang akan kita rujuk dan kini kisahnya panjang lebar ya, baik juga di dalam hadis. Selain buku Bapak Ibu, saya juga nanti akan menampilkan beberapa hadis, misalnya nanti kita akan membaca dari hadis Muslim, kemudian hadis Bukhari, kemudian nanti ada hadis-hadis pendukung yang mengisahkan tentang kisah ini. Nah, untuk itu karena kita menyediakan informasi, kita menyediakan sumber-sumbernya kepada Islam, kepada Muslim yang menonton, silakan mengecek sumber-sumber ini dan silakan membantahnya apakah informasi ini benar atau tidak. Apakah saya berbohong atau tidak, kan gitu ya. Dan silakan melihat apakah ini hadis-hadis ini sahih atau tidak ya. Nanti sahih kamu doifkan, nah, itu urusanmu lah ya kan. Tetapi saya mengecek tadi beberapa hadis-hadis pun tentang peristiwa ini adalah dikisahkan di dalam hadis-hadis sahih ya, hadis sahih Bukhari dan hadis sahih Muslim dan juga beberapa hadis yang lain ya. Dan ini ada di dalam sirah gitu. Oke? Nah, langsung saja kita akan melihat buku yang pertama Bapak Ibu ya. Di dalam buku yang pertama saya akan membawa Bapak Ibu ke buku kontemporer yang ditulis oleh Muhammad ya, The Messenger of Allah ya. Ini ditulis oleh Muhammad Reda ya. Yang ditulis oleh Muhammad Reda. Ini Bapak Ibu bisa melihatnya. Oke. Nanti Muslim juga saya berharap mereka mengecek buku ini. Karena buku ini tadi tidak tersedia di dalam PDF yang gratis ya di internet. Saya juga baru beli buku ini tadi. Setelah dikasih tahu oleh Pak Nasi Goreng, ya saya langsung beli bukunya di Google Play Store. Nah, itulah beberapa di antara Bapak Ibu kemarin ada yang kasih sumbangan ya. Saya gunakanlah sumbangan-sumbangan itu untuk beli buku juga. Oke? Nah, saya nggak tahu apakah Muslim berani nggak mereka membeli buku-buku seperti ini gitu ya. Saya nggak tahu juga. Saya aja yang bukan Islam mau aku membeli buku ini, ya kan? Nah, dan itulah makanya saya berterima kasih juga kepada sumbangan yang telah diberikan ya. Kita jadinya bisa beli buku ini. Oke. Nah, di dalam buku ini ya, ini adalah edisi terbaru ya. Ada di halaman 349. Nah, itu ada subjudul dikatakan di sini The Killing of Ka'ab bin Al-Ashraf ya. Memang bahasa Indonesianya saya belum temukan ya. Tadi cuma bahasa Inggris yang ada. Oke. Nah, itu subjudulnya dikatakan The Killing of Abu Ka'ab. Oke, saya kasih ininya. Ini dia. Supaya nanti yang membaca juga mengecek nanti di buku-buku yang kalau mereka beli nanti buku ini. Oke. Nah, apa yang dikisahkan sebetulnya di sini Bapak Ibu? Bahwa kenapa kisah ini sangat menarik? Karena pertama, bahwa bagaimana si Ka'ab ini dibunuh itu melalui tipu muslihat.
Kenapa? Ya. Nah, ternyata yang membunuhnya ini adalah namanya itu si Salama ya. Salam ya. Ada Salama atau Salam lah itu namanya. Dia bersumpah kepada Muhammad. Dia bersumpah kepada Muhammad. Dia akan membunuh si Ka'ab ini. Tetapi setelah berhari-hari, dia sepertinya tidak tahu caranya. Gimana caranya gitu ya. Jadi dia bahkan sampai berpuasa. Nggak makan minum dia, coy. Terus ditanya Muhammad sama dia, kenapa kamu nggak mau makan, nggak mau minum? Terus dibilang, ya aduh kayaknya saya nggak bisa deh membunuh si Ka'ab ini katanya kan. Nggak bisa saya membunuhnya katanya. Dibilang, ya sudahlah pikirkanlah katanya kan. Nah ini kisah ini ya. Terus dia dapat ide. Lalu dia bilang sama Muhammad, bagaimana kalau kami membunuhnya dengan cara ini, dengan cara ini, dengan cara ini. Terus dibilang Muhammad, oke, kamu bisa melakukannya, nggak masalah. Dalam hal ini kamu nggak ada masalah katanya. Dan mereka merancangkan tipu muslihat kepada si Ka'ab ini dengan cara bagaimana? Ya, dengan cara bagaimana? Mereka menyuruh orang ahli puisi juga. Mereka karena si Ka'ab ini kan dia seorang ahli puisi, lalu mereka mengiring seseorang yang ahli puisi untuk berbalas-balas puisi dengan si Ka'ab ini. Ya. Nah, keesokan harinya setelah orang ini mendapatkan informasi tentang Ka'ab, lalu keesokan harinya mereka mengundang si Ka'ab ini untuk keluar dari rumahnya, yang mengajak si Ka'ab ini di jalan sepi ya. Dan bukan hanya itu, bahkan mereka saling berangkulan ya. Mereka merangkul si Ka'ab ini, mereka menyentuh rambutnya, mereka merangkulnya lah, menyentuh rambutnya dia. Bahkan orang yang merangkulnya itu dia bilang, waduh, kamu sedang menggunakan pewangian apa ya? Ini rambutmu wangi sekali katanya kan. Nah, terus dibilang, apakah boleh saya memegangnya ya kan? Terus si Ka'ab bilang, boleh katanya, boleh. Nah, tetapi setelah mereka bisa memegang kepala si Ka'ab, lalu siap untuk ditebas, lalu mereka bilang, ih kamu ini musuh Allah. Lalu mereka menebas, lalu mereka menusuk si Ka'ab ini sampai meninggal. Dan di dalam proses pembunuhan ini, ya mereka teman-teman itu kan membawa pedang, tetapi pedang mereka itu sepertinya kurang berhasil untuk membunuh Ka'ab. Tetapi si Harits juga ikut terluka di dalam peristiwa ini ya. Tetapi yang membunuh si Ka'ab ini adalah justru sebuah pisau ya, dagger ya, sebilah pisau yang mereka tusukkan di perutnya si Ka'ab ini sampai ke alat kelaminnya si Ka'ab ini, coy. Dan terakhir si Ka'ab ini meninggal gitu. Nah, ini makanya saya bilang, hati-hati berkawan dengan para muslim. Ya, saya tidak mengatakan semua muslim itu tidak bisa dipercaya, tidak. Saya tidak mengatakan ini. Tapi berhati-hati. Kita pikir mereka itu kawan gitu loh. Mereka merangkul kita, ketawa-ketawa, ya kan? Tiba ada waktu dipegangnya kepala kita, ditebasnya kepala kita, coy. Makanya hati-hati, ya, hati-hati, ya, hati-hati sekali. Karena apa yang terjadi dengan Ka'ab bin al-Ashraf ini sangat menarik. Ini sangat menarik dan mengajarkan kita untuk berhati-hati berkawan dengan muslim. Mereka mungkin hahaha di depan kita. Hahaha mereka di depan kita. Kita pikir ini kawan kita ini. Mereka merangkul-rangkul kita. Ditikamnya kita, coy. Ketika ada kesempatan itu ada, ditikamnya kita dari belakang. Ya. Ditikamnya kita. Ini makanya berhati-hatilah. Ya. Berhati-hati. Ya. Nah, ini ada Bu Deborah juga ya. Salam Bu Deborah ya. Nah, jadi itu kisahnya secara ringkas. Ada panjang cerita ini ya. Karena ini bahasa Inggris, saya pikir itulah kisah yang ada di sini. Karena kalau saya baca satu-satu nggak selesai kita sampai besok hari. Ini panjang kali kisahnya. Jadi itulah inti dari kisahnya ya. Ini sampai di halaman ini. Dan ini di dalam buku ini sampai berapa halaman? 1, 2, 3, 4, 5. 5 halaman di kisahnya ini ya. Kisahnya ini ya. Nah, tetapi pertanyaannya kemudian, ya, mengapa si Ka'ab ini dibunuh? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, bagaimana Ka'ab ini dibunuh? Apakah ini atas perintah Muhammad atau tidak? Ya kan? Dan yang ketiga, ya prosesnya tadi, ya. Nah, prosesnya tadi itu, ya saya seperti yang saya kasih tahu ya, dengan cara tipu muslihat, ya. Sebentar saya akan mencari ya bagaimana respon Muhammad ketika dia ini dia ya. Nah, perhatikan ini akan saya kasih
Saya kasih penanda. Ini adalah kisah yang paling penting di dalam kisah ini. Oke, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa kelihatan. Nah, dikatakan di sini ya. When Cap learned the real news about what happened and saw the captive himself, he went out to Christ, weeping for its killed ones and instigating through his poetry its people to go and fight the prophet. So, ya, jadi dia katakan bahwa ketika dia mendengar informasi ya tentang apa yang terjadi kepada tawanan-tawanan, ya, dia melihat sendiri, kemudian dia weeping ya terhadap pembunuhan tersebut ya melalui puisinya ya. Dan puisi itu mengarah kepada Muhammad lah ya, karena dia mengkritisi Muhammad lah ya. Nah, kemudian dia bilang di sini ya, indeed he used to go around from one tribe to another doing the same kind of damage to the name of the prophet. Jadi sambil dia menulis puisi itu, dia berkeliling-keliling di kaumnya itu ya, dari satu kaum ke kaum yang lain, dan itu menyebabkan ya, menurut penuturan di dalam kisah ini menyebabkan reputasi Muhammad itu atau nama Muhammad itu menjadi rusak. Gitu ya, melalui puisinya itu Bapak Ibu kita bisa baca ya. And the prophet himself, ini ya, the prophet himself heard of what he was doing and told Hasan bin Tabib, ya. Jadi dikatakan bahwa ya Muhammad sendiri pun mendengarnya ya, dan mendengarnya apa yang dilakukan oleh si Abu Kab ini, dilakukan oleh Kab ini ya. Kemudian mengatakan Hasan bin Tabib ya, seorang juga apa sebutannya seseorang yang jago puisi ya. Ini dibilang Muslim poet, maksudnya apa itu? Seniman lah ya, seniman puisi Muslim ya. Nah, dia mengatakan kepada si Hasan bin Tabib ini untuk apa ya? Ini perhatikan ini ya, baca ini. Ya. Saya berharap Muslim bisa membaca ini ya, terutama polemikus Muslim ya. To attack Ka'b in his own poetry. Jadi dia mencari ya, jadi Muhammad mencoba untuk mencari yang jago puisi juga untuk menyerang si Ka'b ini juga melalui puisi. Karena dia takut namanya itu rusak ya di antara orang-orang pada saat itu. Oh, sastrawan. Terima kasih Pak Wiwin. Sastrawan ya, sastrawan Muslim ya. Oke. Nah, kemudian then Ka'b went back to Al-Madinah and start his flirting poetry toward Muslim woman. Jadi ketika Ka'b kembali ke Madinah, dan kemudian dia mencoba dia membuat puisi-puisi yang sebetulnya itu ngejek-ngejek perempuan Muslim lah ya. Yang dibilang his flirting poetry towards Muslim woman. Even he mentioned a lot of bad things about them. Jadi dia juga si Ka'b ini menyebutkan hal-hal yang dirasa Muslim itu kurang baik bagi perempuan-perempuan Muslim melalui puisinya itu ya. And that he would not stop it, dan dia tidak berhenti melakukannya ya. Indeed, Ka'b was aiming at starting a kind of upheaval or a revolution in Al-Madinah against the Prophet. Ya, jadi penulis ini mengatakan bahwa mereka memandang bahwa Ka'b ini sebetulnya dia mau memulai atau mau memprovokasi sebuah revolusi lah di Madinah itu ya, untuk melawan Muhammad. Ya, coba dulu pikirkan itu ya. Ya, kalau kamu punya nalar misalnya, terus kamu lihatlah bagaimana orang-orang lain itu dibantai, orang Yahudi dibantai ya, orang-orang yang bukan Muslim dibantai, lalu ada orang yang tidak setuju, lalu membuat puisi ya. Nah, ini yang dilakukan oleh si Ka'b ini sebetulnya. Nah, tetapi si Muhammad nggak senang dia coy, karena dia bilang nama saya bisa hancurin coy, gitu, bisa bahaya ini coy. Nah, terus dibilang ya, kemudian ketika Muhammad mendengarnya, when the prophet heard of this, he really got angry and said. Jadi lihat ya, ketika Muhammad mendengar apa yang dilakukan oleh Ka'b ini, membuat puisi tentang perempuan-perempuan Muslim tadi itu ya, dan dia menganggap juga Ka'b ini memprovokasi sebuah revolusi terhadap dirinya, dia sangat marah ya, sangat marah, dan kemudian dia mengatakan, who would kill Ibnu Ashraf for me? Siapa yang mau membunuh Ka'b Ibnu Ashraf ini untuk saya? Nah, inilah yang saya bilang tadi Bapak Ibu ya. Melalui kisah ini
melalui kisah ini. Memang benar Muhammad tidak membunuh Ka'ab ini dengan tangannya sendiri, tetapi melalui orang lain. Ya, melalui orang lain. Ya, otaknya lah kira-kira ya, otak pelaku kira-kira gitu ya. Kalau dalam dunia kriminal kan, ya, dalam dunia kriminal kan ada yang disebut dengan otak pelaku kan gitu ya. Jadi dia bilang, siapa yang mau membunuh si Ibnu Ashraf ini untuk saya? Terus siapa ya? Terus apa yang terjadi ya? Dan Muhammad bin Maslamah, nah itu ya, si Muhammad bin Maslamah ini, the brother of Bani Abdul Asal replied, I will do it for you. The messenger of Allah, I will kill him, katanya kan. Jadi dibilang si Muhammad ini ya, Muhammad bin Maslamah, bukan Muhammad ya, tapi Muhammad bin Maslamah, ya, ini adalah salah seorang dari Bani Abdul Al-Asal ya, menjawab Muhammad, dia bilang, saya akan melakukannya, katanya. Saya akan melakukannya untukmu, ya Rasul Allah, saya akan membunuhnya, katanya. Kemudian apa yang dikatakan oleh Muhammad ya? Oke, kemudian dibilang, the prophet replied, then do it if you can. Jadi dibilang Muhammad, ya sudah, lakukanlah kalau kamu bisa, katanya kan. Nah, terus apa yang dilakukan oleh Muhammad bin Maslamah ini ya? Nah, Muhammad bin Maslamah then went back home and stayed 3 nights and days inside his house without eating and drinking. Itu yang saya bilang tadi ya. Except the minimum things needed. This was reported to the messenger of Allah. He called him to his presence and asked him, why did you stop eating and drinking? The man replied, yeah, the messenger of Allah, I have made a promise for you and I really do not know how, I really do not know if I can fulfill it or not. The messenger of Allah answered, you only have to try your best. Jadi setelah Muhammad mengatakan, siapa yang mau membunuh si Ka'ab ini untuk saya, katanya. Terus si Maslamah ini bilang, oke, saya akan melakukannya. Tetapi setelah 3 hari 3 malam, ya, rupanya si Maslamah ini mungkin nggak dapat ide gimana caranya ya. Jadi sampai-sampai dia berpuasa, coy, nggak makan dia, nggak minum dia. Terus sampai kedengaran sama Muhammad, kenapa ini si Maslamah ini nggak mau, dia mau makan mau minum. Terus ditanya Muhammad sama dia lah, kenapa, apa yang terjadi semamu, gitulah kira-kira ya. Terus dibilang si Maslamah, aduh saya ragu apakah saya bisa melakukannya atau tidak. Nah, terus dibilang Muhammad apa? Oke lah, kamu coba aja lah dulu lah, lakukan aja yang terbaik ya. Lakukan aja apa yang kamu bisa, katanya. You only have to try your best. Jadi lakukan semampumu, kira-kira gitu. Ya, lakukan semampumu. Oke? Nah, jadi poin yang pertama adalah kita tahu bagaimana dan apa penyebab kenapa eksekusi ya, eksekusi terhadap Ka'ab ini dimulai ya, atau bagaimana kisah ini dimulai. Ya. Artinya apa? Karena kemarahan Muhammad, karena dia takut namanya rusak, ya kan? Dan kemudian dia mencari orang bahkan untuk menandingi puisi, lalu mungkin itu tidak mempan ya kan? Lalu dia marah. Lalu dia mencari siapa yang bisa membunuh ini, katanya, bla 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 bla, lalu muncullah si Maslamah gitu kan? Ya, jadi dari poin pertama ini dulu saya mau menyampaikan kepada muslim di luar sana. Ya. Bukankah kamu memandang Muhammad ini adalah orang yang paling suci, suri tauladan? Ya, tetapi dengan kisah-kisah seperti inikah yang kamu teladani? Ya, inikah yang kamu teladani? Saya tidak ragu dengan Ustadz ini ya, Ustadz siapa namanya itu kemarin itu yang mengancam saya itu, siapa lupa saya namanya itu. Unggul Sudrajat ya. Ustadz Unggul Sudrajat yang telah mengikuti sunnah Rasulnya ya, mengancam-ancam orang ya, termasuk mengancam saya juga di dalam videonya. Nah, itukah yang kamu ikuti? Itukah yang layak kamu ikuti? Mikir dong. Ya, mikir dong. Apakah kisah ini saya karang sendiri? No. Ini ada di dalam kisah kalian sendiri. Oke? Nah, terus Bapak Ibu, ini panjang sekali ceritanya ya, panjang sekali ceritanya. Jadi intinya adalah bahwa memang Muhammad memerintahkan pembunuhan itu, dan bagaimana mereka membunuhnya itu, ya, bagaimana mereka membunuhnya itu. Oke, ini saya, oke, kita langsung ke sini ya. Oke, jadi bagaimana mereka membunuhnya itu ya, seperti saya bilang tadi ya, mereka mengirim juga yang ahli puisi, lalu mereka mengajak si Ka'ab ini berpuisi, berbalas-balasan ya. Nah, terus bagaimana peristiwa ya, sadisnya pembunuhan itu, ini kita mulai dari sini ya. Ini kita mulai dari sini. Saya ini nggak kelihatan ya. Oke. Saya geser dulu screen-nya sebentar biar kelihatan. Oke, ini kelihatan sudah.
Oke, ini kelihatan ya. Nah, ini oke, kelihatan ya. Jadi setelah semua berbalas-balas, lalu mereka mengajak Ka'ab itu untuk berjalan bersama-sama dengan mereka. Lalu si Ka'ab ini mengikuti mereka ya, turun ke jalan, mereka jalan bersama-sama. Dibilang sini, thus he went down to them and they talk with each other. Nah, perhatikan Bapak Ibu, si Ka'ab ini tidak menaruh ya, artinya si Ka'ab al-Ashraf ini tidak menaruh curiga apa-apa. Tidak curiga dia sama muslim itu, coy. Bayangkan, dia nggak tahu kalau nyawanya itu sedang terancam. Gitu loh. Ya, setelah diajak mereka untuk, ayo kita jalan yuk, gitu ya. Terus dibilang ya, thus he went down to them and they told each other for 1 hour. Jadi mereka bercakap-cakap selama 1 jam. Terus mereka mengatakan padanya, they said to him, would you, Ibnu Ashraf, like to walk with us? Ya. Kamu mau nggak berjalan dengan kami, katanya, ke Al-Juz Mountain Track ya. Ini perhatikan ini. Ini saya geser-geser lah ini ya. Nah, ini. Ya. Mountain Track. Oke. Terus dibilang sini ya. Ini baca ini. Walk with us. Ya. Ke Al-Juz ya. Ke pegunungan Al-Juz. Ya, ke pegunungan Al-Juz, di mana kita bisa menghabiskan malam bersama lah di sana sambil bercakap-cakap, katanya. Kemudian si Ka'ab mengatakan, ya, if we want to, katanya. Ya, kalau kamu mau demikian, oke lah, katanya. Kan? Jadi dia sama sekali tidak curiga sama orang ini, gitu ya. Terus apa yang terjadi? Thus they all went out walking and talking things for 1 more hour. Jadi mereka pergi berjalan bersama-sama menuju pegunungan Al-Juz itu selama sejam lebih lamanya, sambil berjalan, sambil jalan-jalan, sambil bercakap-cakap ya. Terus si Abu Nailah then put his hand through his own hair and smell it and said, ya, I have never seen such a fragrant night than this, ya. Terus dibilang ya, dia si Abu Nailah ini kawannya ini yang salah satu kawannya yang mengajak mereka jalan bersama ini, dia kasihlah tangannya, dia letakkanlah tangannya di di belakang kepalanya lah, di belakang telinganya. Kemudian dia mengatakan, waduh, saya belum pernah lah mencium wewangian ini, ya, seperti ini, katanya gitu ya. Nah, kemudian mereka berjalan, mereka masih melanjutkan perjalanan ya. Then he walked for another hour and came back for another one till Ka'ab fell safe. Jadi mereka bayangkan ini sampai 3 jam. Jadi mereka nggak cakap-cakap di rumahnya sejam. Terus cakap-cakap sambil jalan sejam, terus berjalan setelah dia mengatakan, saya sepertinya merasakan wewangian, lalu mereka masih berjalan selama 1 jam. Jadi ada total sekitar 3 jam. Ya, mereka jalan cakap-cakap. Bayangkan Bapak Ibu, kamu sudah bersama-sama dengan orang yang kamu pikir bukan musuhmu gitu ya. 3 jam mereka cakap-cakap. Bayangkan tuh. Ngeri coy. Ya. Terus dibilang ya, then he walked for another hour and came back for another till Ka'ab. Jadi di si Ka'ab ini pun sudah merasa aman dengan mereka. Nah, kemudian mereka juga berjalan selama sejam lagi. Jadi ini sudah 4 jam. And then he came back for another one. Kemudian sudah 5 jam. And then he caught him from his hair. Dan kemudian si Abu Nailah ini kemudian meletakkan atau menaruh tangannya di rambutnya, dan kemudian menaruh tangannya di rambutnya si Abu Nailah ini ya. Kemudian still and say to his friend, now strike the enemy of Allah. Jadi setelah dia meletakkan tangannya di kepalanya si Ka'ab ini, lalu dia mengatakan sama kawannya, ya udah sekarang hunuskanlah ya, now strike ya, strike the enemy of Allah ya, habisi musuh Allah, katanya. Jadi mereka menganggap si Ka'ab ini adalah musuh Allah ya, musuh Allah coy. Kok bisa pula manusia jadi musuh Allah? Ini yang kadang-kadang nggak ngerti saya ya. Nah, kemudian apa yang terjadi ya? Kemudian they hit him ya. They hit him in their sword and he fell dead on the ground. Jadi mereka memukulinya, mereka menusuknya dengan pedang yang mereka miliki, dan kemudian si Ka'ab ini jatuh ke tanah ya, terkulailah di tanah ya. Dan kemudian mereka memotong kepalanya ya. And they chop his head. Oke? Mereka memotong kepalanya, kemudian mereka membawanya bersama dengan mereka di dalam sebuah bejana,
di dalam sebuah kontainer lah ya, kontainer entah apa kontainer yang mungkin karung atau apa ya. Tapi dikatakan mereka membawanya bersama mereka dan mereka tunjukkan itu kepada Muhammad. Jadi mereka bawa kepalanya, mereka bawa ke Muhammad, coy. Oke? Dan dikatakan di sini bahkan sampai detail waktunya pun diceritakan ya. Ya, peristiwa ini terjadi pada tahun ketiga Hijriah ya, in Rabi al-Awal ya. Indeed this incident terrified the Jews ya. Ini perhatikan, ini yang menarik. Ini juga yang poin yang kedua. Nah, ini poin yang kedua yang akan mau saya sampaikan di sini. Perhatikan di sini. Indeed this incident terrified the Jews and had a very effective impact on all of them. Jadi peristiwa yang terjadi kepada Ka'ab ini, karena Ka'ab ini kan orang Yahudi ya, orang Yahudi yang tidak percaya kepada Muhammad, gitulah kira-kira. Ya. Mereka sangat ketakutan dengan apa yang terjadi dengan Ka'ab ini dan mereka tidak berani lagi melawan Muhammad. Ya, mereka tidak berani lagi mengata-katai tentang Muhammad ya. Dan mereka mengatakan ini sangat efektif untuk membungkam para Yahudi-Yahudi itu ya. Nah, terus dibilang on that occasion, jadi pada waktu itu the messenger of Allah has said to his follower, if you come across any man of the Jews, kill him immediately. Jadi dibilang ya, setelah orang-orang Yahudi itu ketakutan, terus setelah peristiwa itu Muhammad bilang sama semua pengikutnya, dibilang kalau kamu melihat seorang Yahudi, katanya, kalau kamu ketemu sama Yahudi, bunuh mereka katanya, bunuh mereka, oke? Bunuh mereka. Nah, terus dibilang ya, as a result of this, none of the great men came out of the great fear they felt of the Muslim. Jadi oleh karena peristiwa ini, tidak ada satu pun Yahudi itu yang berani keluar karena mereka sangat takut terhadap Muslim ya, kepada Muslim pada masa itu. Nah, ini kisah ini Bapak Ibu, ini sekali lagi ini peringatan kepada kita semua ya, hati-hati berkawan dengan Muslim ini. Kita pikir mereka itu kawan kita, coy. Tikamnya kita, ini bayangin sampai 5 jam mereka bersama-sama berjalan ya, ketawa-ketawa mungkin mereka, bahkan ada yang berpura-pura ya, dikatakan aduh ini wewangian inilah nggak pernah saya mencium wewangian ini ya. Padahal kan hanya untuk mengalihkan pembicaraan mungkin ya. Nah, terus kemudian coba mengatakan juga ini di kepalamu ya. Lalu dia taruh tangannya di kepala orang kan. Nah, setelah tangannya sudah memegang kepala orang, dia memegang rambutnya gitulah. Terus rupanya itu untuk ancang-ancang untuk memenggal kepalanya sikap ini. Sikap al-Ashraf ini. Itu yang makanya saya bilang, hati-hati terhadap Muslim. Ya, sekali lagi ya, saya tidak mengatakan semua Muslim itu orang jahat ya, tidak. Ada juga orang-orang baik kok. Orang-orang Muslim itu ada juga yang baik-baik kok. Ya, tetapi berhati-hati. Berkawan dengan mereka ini, resikonya agak-agak ngeri-ngeri sedap lah. Ya, ngeri-ngeri sedap berkawan dengan orang-orang ini. Oke? Nah, inilah kisah yang ada di dalam buku kontemporer ini. Nah, kisah ini berasal dari buku-buku klasik ya. Nah, ini kalau kita lihat di dalam buku klasik misalnya, ini Bapak Ibu bisa melihat, ini seperti yang saya tampilkan di ini. Ini ada juga di dalam buku Sirah al-Sirah al-Nabawiyah ya, yang dari Ibnu Hisham ini ya, yang dikompilasi oleh Ibnu Hisham. Nah, Bapak Ibu bisa membacanya di sini Bapak Ibu. Saya akan tunjukkan ya dari mana kisah itu sebetulnya berasal ya. Nah, ini ada satu subjudul ya di dalam nomor 548, Bapak Ibu bisa melihat dia di sebelah kiri ya, ini. Saya akan kasih penanda ini. Oke, di nomor 548 Bapak Ibu bisa mengecek nanti kalau Bapak Ibu mendapatkan bukunya, oke? Nah, ini ada subjudul dikatakan The Killing of Ka'ab bin al-Ashraf. Jadi kisah yang sama, peristiwa yang sama, informasi yang sama ya. Jadi diceritakan bla 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 ya. Jadi ini ada di dalam sumber klasik Islam ya. Sama juga, hanya saja yang mau saya tunjukkan dari buku ini adalah tadi kan kita sudah tahu bagaimana Muhammad menyuruh seseorang sastrawan ya, yang ahli puisi untuk membalas puisinya sikap itu. Nah, puisinya seperti apa? Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat di dalam halaman 366 ya. Mulai dari halaman 365 sampai 366. Disitulah ada puisi ini saling mereka berbalas-balas ya. Dan disitulah kita juga bisa melihat bagaimana puisi ini ada memang sikap ini membuat
atau menulis puisi-puisinya itu menyinggung tentang perempuan-perempuan Muslim, ya. Dan inilah yang dikhawatirkan oleh Muhammad. Dia bilang, ini akan merusak reputasi saya, gitu. Ya, ini adalah puisinya. Ini kenapa saya sertakan sumber klasik ini. Oke. Nah, kisahnya sama, ya. Kisahnya ini Bapak Ibu bisa membacanya. Kisahnya sama, ya. Kisahnya sama. Ini ada banyak halaman, ya. Saya tidak mau lagi mengulangnya karena ini kisahnya sama. Oke. Nah, terus ini. Nah, kisah yang sama juga, ya, secara singkat ada juga di dalam The History of At-Tabari, ya. Di dalam History of At-Tabari ini juga ada di dalam halaman 121, ya. Nah, perhatikan di sini, Muslim yang mendengarkan ini silakan mencari, ya, buku judulnya itu The History of At-Tabari volume 9, ya. Judulnya itu The Last Year of the Prophet. Nah, di halaman 121 dikatakan di sini, saya akan bacakan kepada Bapak Ibu, ya. Between the battles of Badr and Uhud, ya. Jadi di pertengahan atau antara perang Badar dan perang Uhud, ya. The messenger of God sent Muhammad bin Maslamah. Jadi si Muhammad menyuruh si Muhammad bin Maslamah tadi itu bersama dengan beberapa kawannya, ya, untuk membunuh, ya, untuk mengunjungi Ka'bah dan kemudian membunuhnya. Jadi perhatikan, ini adalah misi yang dilakukan berdasarkan perintah Muhammad, ya, atau karena suruhan Muhammad. Ini jelas-jelas ada di dalam ini kok, ya. Jadi the messenger of God sent Muhammad bin Maslamah with his companion to Ka'b Ashraf and they kill him. Jadi ini bukan tulisan orang Kristen. Bukan juga karangannya orang Scott. Bukan juga karangannya orang-orang ateis. Bukan. Ini sumbernya sumber klasik Islam. Oke? Nah, jadi ini sangat-sangat jelas dikasih tahu, ya. Dan kemudian dikatakan, ya, the messenger of God sent Abdullah bin Unais to Khalid bin Sufyan bin Nubay al-Hudali while he was in Nakha Uraya preparing to attack the messenger of God and kill him, katanya kan. Jadi ada orang yang lain juga, ya, setelah terbunuhnya si Ka'b ini, ada lagi orang lain yang disuruh oleh Muhammad untuk terbunuh, ya, namanya si Nakhlah, ya. Ya, ini dibilang, ya, the messenger of God sent Abdullah bin Ubay to Khalid bin Sufyan bin Nubay, ya, to attack the messenger of God and kill him, ya. Jadi si Uranah inilah, ya. Ya, Uranah, ya, Inakha Uranah, ya, Khalid bin Sufyan, ya, ya, Khalid ini terbunuh setelah si Ka'b ini terbunuh. Jadi ini yang seperti yang saya bilang tadi, ya, dan sudah saya sampaikan kemarin juga. Ini seperti macam pembunuhan berantai gitu. Cuma memang itulah karena Muhammad punya pengikut, kan, jadi dia gampang saja untuk nyuruh orang. Ya, memang dia tidak ada membunuh dengan tangan sendiri, nggak ada. Tapi atas suruhannya, atas izinnya, atas seruannya, gitu, ya. Nah, saya berharap Muslim bangga dengan ini, ya, karena mereka mengatakan bahwa Muhammad ini adalah seorang suri tauladan, kan gitu, ya, suri tauladan, coy, ya, suri tauladan. Nah, kalau kamu tidak bisa melihat bahwa ini adalah suri tauladan, mungkin oten-oten mungkin tidak ini, ya, bukan penggemar Muhammad mungkin, ya, kan gitu. Nah, tapi Muslim, ini penggemar mereka, coy, gitu. Gemaran mereka, coy, ya. Nah, bagaimana dengan hadis-hadis, ya? Kita akan melihat sekarang hadis-hadis, ya. Nah, hadis yang pertama yang mau saya tunjukkan kepada Bapak Ibu adalah ini hadis sahih, ya. Ini hadis sahih, ini, ya, sahih Muslim, oke? Ini sahih Muslim, ya. Jadi bukan ecek-ecek, gitu, ya. Oke, Pak Wiwin, terima kasih infonya. Satu-satu dulu, ya, Pak. Jangan kita karena ini nanti setelah semua nanti kita bongkar jumlah orang, nanti akan kita list, ya. Ini satu semua siapa saja. Nah, ini juga yang saya harapkan kepada Bapak Ibu supaya daftar orang-orang yang terbunuh ini atau daftar korban orang-orang ini, kalau Bapak Ibu yang sudah punya channel, ini bikin playlistnya, ya, bikin playlistnya di channelnya Bapak Ibu, lalu masukkan video yang dari kanal ini juga, gitu, ya, supaya itu orang gampang mencarinya. Oke,
oke, siapa saja yang menjadi korban Muhammad, ya. Kalau di kanal ini kan satu-satu kan. Jadi Bapak Ibu bisa membuat playlist, ini siapa saja yang menjadi korban ya. Nah, jadi selain Bapak Ibu bisa membagikan juga, tetapi tetap hati-hati ya. Juga bikin playlist di channelnya Bapak Ibu. Oke. Nah, ini kita lihat di dalam hadis sahih 3359. Oke? 3359 ya. Nah, ini hadis panjang ya. Ini agak panjang karena kisahnya itu seperti kisah yang saya ceritakan tadi ya. Nah, poin saya adalah bahwa selain dari sumber-sumber klasik Islam, ini juga diceritakan di dalam hadis, itu maksud saya ya. Terus ini dikatakan ya. Ini biar lebih jelas kepada muslim, apakah benar Muhammad yang mengizinkan pembunuhan Ka'b bin Ashraf itu ya? Nah, ini perhatikan ya. Telah menceritakan kepada kami, Sufyan dari Amru, aku mendengar Jabir berkata, Rasulullah bersabda, siapakah di antara kalian yang sanggup membunuh Ka'b bin Ashraf? Nah, ini dalam bahasa Indonesia sudah sangat jelas ini coy. Nah, terus dibilang, sebab dia telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Nah, bayangkan manusia bisa menyakiti Allah coy. Ya, padahal si Muhammad, ya tadi kalau kita baca di dalam kisah sirah tadi itu, si Muhammad yang dia khawatir terhadap reputasinya, namanya itu terganggu di hadapan orang-orang yang ada di Madinah gitu ya. Nah, dan dia menganggap itu menyakiti Allah dan Rasulnya gitu coy. Ya. Jadi inilah makanya kenapa Muhammad, coba perhatikan ya. Jadi kalau kamu menyinggung perasaan Muhammad coy, itu melawan Allah. Ya, itu melawan Allah ya. Jadi baca ini muslim silakan baca ini ya, apakah hadis ini sahih atau doif ya. Ah, itu kerjaan mulai itu ya kan. Tapi saya melihat mengeceknya tadi ini hadis sahih. Ya, hadis sahih. Ya, dibilang Rasulullah bersabda, siapakah di antara kalian yang sanggup membunuh Ka'b bin Ashraf sebab dia telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Gitu coy. Gitu. Oke. Bocah tua nakal, tausiah yang berbobot dari terus. Jangan gitulah. Ini apa? Ini untuk membantu muslimnya ini. Ini untuk membantu muslim supaya mereka harusnya tahu kisah-kisah ini ya. Nah, maka Muhammad bin Maslamah ini yang Muhammad bin Maslamah tadi ini yang merespon ya, dibilang, "Wahai Rasulullah, setujukah Anda jika aku yang akan membunuhnya?" Terus dibilang Muhammad, "Yes, oke," katanya. "Yes, setuju," katanya. Terus Maslamah berkata, "Tetapi izinkanlah aku terlebih dahulu untuk mengatakan sesuatu kepada Anda." Beliau menjawab, "Silakan." Kemudian dia mendekati beliau untuk menyampaikan sesuatu. Akhirnya keduanya terlibat dengan pembicaraan yang serius. Rasulullah bersabda, "Sebenarnya Ka'b memang pernah berniat untuk bersedekah, tetapi ia justru menyusahkan kami." Mendengar keterangan beliau, Muhammad bin Maslamah berkata, "Demi Allah, sungguh aku tidak merasa geram daripada kejengkelanku ini." Ya, jadi rupanya si Maslamah ini udah geram kali dia sama sikap ini ya, gara-gara perkataan Muhammad ini ya. Nah, terus dibilang ya, Muhammad bin Maslamah berkata, "Kami sekarang akan membuntutinya ya, dan kami tidak suka membiarkannya begitu saja sehingga kami mengetahui akhir kesudahannya." Ya. Jadi mereka ikut-ikutilah ya, mereka mata-matailah si Ka'b ini ya. Nah, terus Maslamah berkata kepada Ka'b, "Wahai Ka'b, aku hendak meminjam sesuatu darimu." Jadi mereka temuilah si Ka'b ini, lalu mereka mencoba untuk membangun komunikasi sama si Ka'b. Dia bilang, Ka'b, saya mau minta sesuatu coy. Ya, saya mau pinjam sesuatu darimu. Terus si Ka'b ini ya, si Ka'b juga nggak curiga kan? Dia pikir kawannya pula. Ini makanya saya bilang hati-hati coy. Ya. Ka'b bertanya, "Lalu apa yang hendak kamu gadaikan kepadaku sebagai jaminannya?" Ibnu Maslamah berkata, "Apa yang kamu inginkan?" katanya. Ka'b berkata, "Bagaimana menurutmu jika aku ingin agar kamu menggadaikan istri-istrimu kepadaku?" Memang Ka'b ini memang agak, mungkin udah kesal juga dia sama pengikut Muhammad ini ya. Jadi, karena memang kan tujuannya kan untuk ngejek-ngejek perempuan muslim juga kan. Karena dia sangat nggak setuju dengan ajaran Muhammad ini kan. Ya, makanya dia bilang, "Oke, ya udah pinjamkanlah istri-istrimu kepada aku," katanya kan. Mungkin dia tahu gimana juga kehidupan para muslim ini kan. Makanya si Ka'b ini mengatakan demikian ya. Nah, Ibnu Maslamah menjawab, "Oke, kamu adalah orang Arab yang berpenampilan sangat menarik dan gagah. Jadi bagaimana mungkin aku akan menggadaikan istri-istriku," katanya kan. Nah, terus Ka'b kembali bertanya ya. Ka'b kembali bertanya, "Kalau begitu bagaimana kalau kamu gadaikan anak-anakmu kepadaku," katanya ya. Terus Ibnu Maslamah menjawab, "Itu tidak mungkin aku lakukan, tetapi aku akan menggadaikan senjataku kepadamu." Jadi itu ada ini ya, ada negosiasi ya.
Jadi ujungnya memang setujulah kesepakatan ini adalah senjata lah jadinya ya. Terus Ka'ab menjawab, baiklah aku setuju katanya ya. Jadi itulah jaminan atas pinjaman barang yang diminta oleh Mas Lama ini adalah dengan memberikan senapannya mungkin ya, senjata. Nah, kemudian Muhammad bin Maslama berjanji akan datang ke rumah Ka'ab bin Ashraf dengan ditemani Al-Harits, Abu Abbas bin Jabir, dan Abu bin Bishar. Jadi ada 3 orang, coy. Jadi mereka mengatakan kepada Ka'ab, oke, nanti kami datang lagi ya, katanya. Kami datang lagi ke rumahmu nanti ya, bawa kawan-kawan. Namanya si Al-Harits, Abu Abbas bin Jabir, dan Abad bin Bishar, katanya kan. Nah, kemudian mereka 4 orang itu ya, akhirnya ke-4 orang tersebut datang ke rumah Ka'ab pada malam hari. Pada malam hari, coy. Ya. Kemarin juga waktu Abu Afaq terbunuh kan itu malam hari kan. Dan ini juga malam hari ya. Nah, terus Sufyan berkata, selain Abu berkata, lalu istrinya Ka'ab berkata, sepertinya aku mendengar suara yang akan menumpahkan darah, katanya. Ka'ab menjawab, itu hanya suara Muhammad bin Maslama dan aku Nailah, saudara sesuanku. Jadi rupanya istrinya Ka'ab ini sebetulnya sudah curiga dia, coy. Udah curiga dia. Dia bilang, aduh kayaknya ada yang mau membunuhmu lah, Ibnu Ka'ab. Terus Ka'ab ini nggak curiga dia, coy. Dia bilang, itu kawan-kawan sayanya itu. Itu saudara sepersusuan saya itu. Ya, bayangkanlah Bapak Ibu. Istrinya si Ka'ab ini juga sudah punya firasat buruk. Ya, dibilangnya sama si Ka'ab, sepertinya aku mendengar suara orang yang akan menumpahkan darah, katanya. Jadi dia sudah punya firasat buruk terhadap kedatangan orang si Maslamah dan kawan-kawannya itu. Ya, feelingnya sudah berkata nggak enak gitu ya. Nah, terus dibilang si Ka'ab ya, Ka'ab menjawab, itu hanya suara Muhammad ya, itu si Muhammad bin Maslamah itu sama Abu Nailah, itu saudara sesusuanku. Jadi dalam pikiran Ka'ab ini, itu saudaranya katanya ya, kawannya mungkin kan. Nah, terus dibilang, sebagai seorang yang terhormat, maka aku akan menemuinya walaupun di malam hari. Sementara itu Muhammad bin Maslamah berkata, apabila dia keluar, maka aku akan mengulurkan tanganku ke kepalanya. Apabila aku berhasil membekuknya, maka kamu maju untuk membunuhnya. Jadi ini mereka bersekongkol ya. Mereka bersepakat gimana cara untuk membunuh si Ka'ab ini ya. Inilah cara mereka. Jadi si Muhammad bin Maslamah ini dia mengatakan, oke, nanti akan saya ulurkan tangan saya ke kepalanya. Nanti setelah saya mengulurkan tanganku ke kepalanya, apabila aku telah berhasil membekuknya, kamu maju untuk membunuhnya, memenggal kepalanya lah, kira-kira gitu ya. Nah, tadi kisahnya sudah tahu kita ya di dalam kisah sirah ya. Nah, terus dibilang, Maslama berkata, ketika Ka'ab keluar dengan meletakkan senjatanya, mereka ya berkata, sepertinya kami mencium bau harum darimu ya. Jadi itu yang saya bilang tadi ya. Nah, ini sebetulnya peristiwanya bukan di rumah ya. Kalau kita lihat di dalam kisah sirah tadi, ini peristiwanya bukan di rumahnya si Ka'ab. Jadi mereka ini justru di dalam perjalanan mereka menuju sebuah perbukitan ya. Nah, jadi si Maslama ini mengatakan, sepertinya aku mencium bau harum darimu. Ka'ab menjawab, memang, sebab istriku adalah wanita yang pandai berhias dan merawat diri ya. Nah, terus si Muhammad bin Maslama berkata, kalau kamu berkenan, lihatlah ini, begitu liciknya ini, coy. Licik sekali si Maslama ini ya. Kalau berkenan, bolehkah aku mencium bau harum yang ada pada dirimu? Nah, terus dibilang, Ka'ab berkata, oh silakan, katanya kan. Nah, jadi si Ka'ab ini nggak curiga dia ya. Ka'ab al-Ashraf ini nggak curiga dia. Kemudian si Muhammad Maslama tadi itu menciumnya dan berusaha menciumnya lalu dia berkata, kalau kamu berkenan, bolehkah aku mengulanginya lagi? Jadi dia mencoba untuk menciumnya berkali-kali supaya bisa dia memegang kepalanya si Ka'ab ini ya. Nah, rupanya Ka'ab tidak merasa keberatan dan menyodorkan kepalanya kepada Muhammad bin Maslama. Ya, kemudian Muhammad bin Maslama berkata kepadanya, giliran kalian, katanya ya. Jadi dia bilang, oke, sekarang giliranmu, cuy. Ya, kemudian mereka membunuh Ka'ab bin al-Ashraf ya. Nah, memang di dalam kisah hadis ini tidak diceritakan ya bagaimana mereka membunuhnya, tetapi kita sudah tahu bagaimana tadi kisahnya di dalam sirah tadi ya. Cara mereka membunuhnya gimana? Ya, dengan pedang, mereka hunuskan pedang mereka, dan bahkan di kisah yang lain juga dikatakan mereka menggunakan belati dan mereka sampai menusukkan belatinya sampai ke kelaminnya si Ka'ab ini ya. Dan hingga si Ka'ab ini meninggal, kemudian kepalanya dipotong dan kepalanya pun dibawa kepada Muhammad. Mantap kan? Ya, mantap kan? Ya, ini adalah suri tauladan Islam, coy. Suri tauladan Muslim ya. Suri tauladan Muslim, ha? Nah, ini. Nah,
Nah, apakah ini cuma satu hadis? Ini banyak coy. Ya, Sahih Bukhari, ya Sahih Bukhari ya. Kemudian Sunan Abu Daud juga ya. Ada banyak ini, ada banyak kisahnya ya, ada banyak. Oke. Nah, ini bukan hanya satu hadis. Saya bisa membacakan ini kepada Bapak Ibu, tetapi saya pikir Bapak Ibu sudah nangkap poinnya bahwa ini memang pembunuhan ini sangat licik. Yang kedua, bahwa ini adalah atas perintah Muhammad. Yang ketiga adalah bahwa Muhammad menganggap orang yang menentangnya adalah musuh Allah, ya, sehingga dia berhak mengambil nyawa seseorang tersebut. Ya, tetapi merujuk kepada apa yang disampaikan oleh siapa tadi itu? Si Kainama, ya, bersama dengan Aristo, ya, dia mengatakan bahwa ya wahyu yang pertama itu yaitu paling utama, kira-kira gitulah. Ya. Agama samawi itu harus merujuk kepada wahyu yang pertama. Dan di dalam hukum Taurat yang diterima oleh Musa dikatakan jangan membunuh, ya, jangan membunuh. Tapi kisah ini memberi kita ya pelajaran ya bagaimana Muhammad ini memerintahkan pembunuhan terhadap Ka'ab. Oke? Nah, saya pikir itu kisahnya Bapak Ibu, ya. Tetapi mari kita kembali kepada firman Tuhan, ya, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ya. Selain itu, apa yang dituliskan di dalam firman Tuhan di dalam 1 Yohanes lah ya. Ini saya akan membawa kita melihat ini ya. Di dalam 1 Yohanes, ya, pasal 3 mulai dari ayat 15 sampai 17, saya akan membacakannya ini untuk Bapak Ibu dan untuk kita semua juga, dan juga kepada Muslim ya, supaya mereka tahu firman Tuhan yang sebenarnya itu seperti apa. Ya, jadi bukan hanya pembunuhan secara fisik yang dianggap sebagai sebuah pembunuhan, ya, tapi Yesus ya melalui firman Tuhan sudah membuat standarnya itu sangat tinggi saat ini, ya. Standarnya itu sangat tinggi saat ini Bapak Ibu ya. Dikatakan di sini bahwa ya ini perhatikan ini baca baik-baik ini ya. Ini sangat menarik ini. Oke, tunggu dulu. Oke. Nah, ini menarik dibilang. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia ya. Lihatlah ini bagaimana firman Tuhan membuat standar yang baru melalui firman Tuhan yang ada di dalam Yohanes pasal 3 ayat 15 ini. Ya. Ya. Jangankan kamu membunuh secara fisik, kamu benci saja saudaramu, itu sudah setara dengan pembunuhan. Ya. Firman Tuhan mengatakan demikian. Saya berharap Muslim di luar sana, ketika kamu membenci orang Kristen, ketika kamu merancangkan kejahatan terhadap orang Kristen, sekalipun kamu belum melakukannya, kamu sudah membunuh. Itu kata firman Tuhan. Nah, ketika kamu melakukannya, kami tidak heran. Saya juga tidak terkejut. Karena memang itulah yang dicontohkan oleh nabimu ya. Kita sudah tahu tadi kisahnya seperti apa ya. Dan dikatakan di sini ya. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal. Jadi perhatikan, tidak ada pembunuh yang bisa selamat, yang bisa memperoleh hidup yang kekal. Tidak ada. Ya, tidak ada. Ya. Dikatakan dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ayat 16, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ya. Jadi Yesus memberikan contoh bahwa kita berkorban untuk kawan kita. Bukan mengambil nyawa kawan kita. Jangan terbalik. Ya, tidak seperti Muhammad ngambil nyawa sesamanya gitu ya, menyuruh orang untuk membunuh Ka'ab al-Ashraf itu, ya. Kita justru diperintahkan, diberi contoh oleh Tuhan Yesus, dia bilang bahwa kita justru memberi nyawa kita ini untuk saudara-saudara kita gitu. Ya. Kalau untuk keselamatan orang lain kita mau membela, sama seperti misalnya suami kepada istrinya ya. Ya, suami harus bisa ya menyerahkan nyawanya kepada membela istrinya. Misalnya ada sesuatu yang mengancam nyawa istrinya, suami harus maju membela istrinya ya sehingga titik nyawanya yang terakhir. Nah, itu adalah salah satu contoh, dan bukan hanya kepada hubungan keluarga, bahkan untuk orang lain pun ya kita mencontoh Kristus. Oke? Nah, terus dibilang ya ayat 17, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan
tapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap hidup dalamnya? Nah, ini adalah praktisnya ya. Dan bukan hanya itu saja, kita juga menolong sesama, bukan hanya sekedar ngomong-ngomong doang. Ya, kalau kita punya sesuatu juga, kalau ada duit, bantulah sesama ya. Jangan pelit-pelit ya. Jangan pelit-pelit ya. Orang kikir tidak masuk surga ya. Ya, berbeda orang kikir, berbeda dengan orang yang pandai mengelola keuangan ya, itu berbeda. Ada satu yang mau saya ingatkan juga kepada Bapak Ibu, karena ada banyak orang, dan saya pernah mendengar ini sebuah kisah nyata. Ini sebetulnya kisahnya dari Pak Bombom ya, dari Pak Bombom. Dan saya tidak mau menyebutkan siapa orangnya ya, tetapi kisahnya ini dari Pak Bombom. Dia pernah sampaikan kepada saya. Ada satu keluarga karena mereka sangat mengasihi keluarga yang lain yang sedang terlilit utang, ya kan? Lalu karena mereka mau menolong saudaranya itu untuk membayarkan utangnya, mereka jual semua harta mereka jual tanah ya, mereka jual rumah. Kalau nggak salah tanah dan rumah, sehingga terbayarlah hutang saudaranya itu. Ya, tetapi setelah bertahun-tahun itu uang mereka nggak kembali, dan mereka jadi yang stres sekarang justru mereka gitu. Nah itu yang saya bilang juga, bijaklah membantu orang ya. Ya, kita menolong orang bukan berarti kita jual semua harta kita lalu kita menderita setelah itu, nggak kayak gitu juga. Ya, bagi saya juga kita menolong ya dengan bijak juga. Ya, kita menolong dengan seikhlasnya. Ya, kecuali misalnya ada orang yang mau membegal dia misalnya ya, kita bela lah dia kan. Kita bela dia di dalam kebenaran. Atau misalnya ada yang menganiaya dia misalnya kan. Toh itu kan masalah dia berutang misalnya, itu kan karena manajemennya dia kan. Kenapa kita harus tanggung masalah dia? Enggak juga kan. Kita hanya membantu, meringankan, bukan menyelesaikan masalah dia. Biarlah masalahnya itu dia selesaikan sendiri. Ya, biar seseorang bertanggung jawab terhadap dirinya ya. Nah, jadi itu yang mau saya ingatkan juga. Saya pikir itu yang mau saya sampaikan malam ini Bapak Ibu. Terima kasih sudah bersama-sama dengan saya. Saya pikir pesan ini cukup di sini saja dulu ya. Karena memang ini yang akan kita teruskan ya. Saya berharap video ini cukup pendek-pendek saja supaya tidak terlalu panjang dan orang tidak bosan ya. Karena intinya kan pesan ini tersampaikan dan mereka tahu kisah ini. Supaya nanti kisah ini juga bisa ditonton oleh orang lain dan tidak perlu harus menonton sampai 2 jam, 3 jam, 4 jam ya. Nah, itu juga yang sebetulnya saya perhatikan. Kenapa jarang saya mengundang kawan-kawan untuk diskusi-diskusi. Karena kecuali kalau misalnya ada yang mau kita diskusikan misalnya hal-hal yang lain. Tetapi ini poin ini, untuk hal seperti ini, saya usahakan sependek mungkin sebetulnya videonya. Oke? Nah, sampai jumpa di video di topik yang lain Bapak Ibu. Ini ada dari Dayang Kumang ya. Nightbot nanti cemburu Bu Dayang Kumang. Oke, terima kasih ya. Terima kasih sudah bersama-sama dengan saya. Dan kalau berkenan silakan subscribe, bagikan juga video ini. Dan ketika membagikannya, saya melihat begini. Saya melihat bahwa video-video kanal ini dibagikan lebih banyak di Facebook dan di WhatsApp. Nah, sekali lagi saya peringatkan, hati-hati berbagi video, oke? Hati-hati. Ya, kita tidak tahu ya seperti yang terjadi sama Kaf Al-Saraf ini ya. Ya, kita pikir mereka yang di dalam grup misalnya itu kawan-kawannya itu. Jangan. Ya, kalau saya selalu menaruh curiga saya, nggak peduli saya. Ya, sebelum saya tahu orangnya, sebelum saya tahu benar-benar orangnya siapa, saya biasanya nggak mudah percaya. Oke? Hati-hati. Ya, karena saya melihat banyak video ini di-share melalui WhatsApp dan Facebook, ya. Dan hati-hati karena beberapa waktu yang lalu ada yang bermasalah dengan hukum gara-gara dia menge-share sebuah materi di dalam WhatsApp ya. Bukan dari YouTube ini sih, tapi ada gambar tentang Muhammad yang di-share melalui WhatsApp dan dia masuk penjara gara-gara itu kan. Saya kurang tahu Bapak Ibu mengikutinya atau tidak. So, tetap hati-hati. Oke? Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa di topik yang lain. Sampai jumpa di channel yang lain ya. Mungkin ketemu di channel yang lain nanti kita. Terima kasih. Selalu ingat pesan saya, Yesus adalah Tuhan, Tuhan kita Allah Tritunggal. Yang lain, niru-niru. Salam semuanya.